Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kesempatan yang luar biasa karena kita bisa kembali beribadah. Walaupun secara online kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang berkuasa Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau menyatakan bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang bertahta. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa dan kita tabiskan ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang tersungkur di hadapan-Mu ya Bapa, menaikkan segala puji dan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena begitu besar kasih dan anugerah-Mu sehingga kami ada sebagaimana adanya saat ini. Sekalipun perjalanan hidup kami di tengah dunia ini tidak selamanya sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kami tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Walaupun ya Tuhan kami beribadah, jemaat-Mu beribadah di tempat mereka masing-masing dirubah. Karena situasi dan keadaan tidak memungkinkan kami sebagian tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan, di gedung gereja, Bu. Tapi kami bersyukur karena kehadiran Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu dan tempat. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami ya Tuhan layak menghampiri takhta-Mu yang maha kudus. Terpujilah Engkau Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun di rumah bangkit berdiri, dan biarlah kita menerima berkat dari Tuhan melalui doa pentabisan hari ini. Bahwa pertolongan dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, dan dari Roh Kudus, kiranya memberkati ibadah hari ini dari awal sampai kesudahannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, dimuliakan Tuhan Yesus dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Sebab di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu, yang mencekam, yang seringkali menakut-nakuti kami, membuat kami kurang beriman, kurang semangat, kurang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjawab semuanya itu supaya kami terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, berkuasalah atas kami saat firman Tuhan diberitakan, Roh Tuhan bekerja atas kami sekalian, sehingga kami benar-benar hidup dimerdekakan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada saat ini dari Kolose pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia, Yesus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yesus Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Shalom Bapak Ibu sekalian, tema firman Tuhan pada hari ini, merdeka dari jajahan iblis. 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negeri kita Indonesia yang tercinta, yang ke-76. Pada tanggal 1 Agustus, diumumkan supaya semua rakyat Indonesia memasang bendera di rumah mereka masing-masing, untuk menyambut merayakan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketika kita merayakan perayaan kemerdekaan Indonesia, di depan rumah kita ada bendera yang sedang berkibar. Itu menunjukkan bahwa Indonesia sudah benar-benar merdeka dari jajahan musuh. Bapak Ibu, Indonesia dibuktikan kemerdekaannya dengan bendera merah putih. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya harus ditandai dengan sebuah tanda.
Tanda apakah yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan hidupnya dari dosa? Adalah tanda darah Yesus termeterai dalam hidupnya. Ibrani 9 ayat yang ke-14 berkata demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu, darah Yesuslah yang dimeteraikan dalam hidup kita, yang memampukan kita, yang membuat kita layak untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, mengapa ada orang Kristen masih dijajah oleh iblis? Kenapa ada orang Kristen masih belum dilepaskan dari ikatan-ikatan roh jahat? Ini disebabkan karena orang Kristen model seperti itu adalah orang Kristen yang belum dimerdekakan dari ikatan dosa. Dengan kata lain, ini model orang Kristen yang belum dilahirkan kembali. Orang Kristen yang belum bertobat. Ketika saya berumur belasan tahun di usia di SMP kelas 3. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini saya orang Kristen sejak lahir. Tapi belum dilahirkan kembali. Termasuk orang tua saya, keluarga saya. Masih terlibat dengan perdukunan. Saat itu ibu saya itu sakit. Dia mengalami sakit eksim yang sangat parah. Dia pergi ke dokter tidak bisa menyembuhkan sakitnya. Tapi dia menahan rasa sakit setiap hari. Sehingga satu kali ada tawaran untuk dia pergi berobat ke dukun. Bapak Ibu, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Sang dukun mulai mengadakan ritual. Ibu saya disuruh mandi jam 12 malam, mandi kembang. Dan dia harus mandi di depan pintu. Dia mandi dan kami saksikan sendiri. Karena kami waktu itu masih terikat juga dan belum dilahirkan kembali, belum mengerti kebenaran, belum tahu arti pertobatan. Karena dalam gereja saya tidak ada pelajaran pelepasan seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ibu saya dengan tekun mengikuti, mentaati semua anjuran-anjuran dari dukunnya. Dan memang betul Bapak Ibu, tidak lama kemudian sakit ibu saya sembuh total, sembuh. Kalau orang tidak beriman, maka mereka pasti percaya bahwa percaya Tuhan, percaya dukun. Kalau percaya Tuhan juga kita harus punya pengetahuan untuk berusaha, yaitu ke dukun. Itulah ibu saya. Dia sembuh. Dan memang Bapak Ibu, setan itu pendusta. Setan itu bapak pendusta. Dia memang memberikan pertolongan kepada setiap orang yang minta tolong kepadanya. Tapi ujung-ujungnya orang itu digiring untuk dibinasakan. Karena firman Tuhan katakan dalam Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Inilah cara setan menipu banyak manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa ciri-ciri orang Kristen yang masih terikat, masih dijajah oleh iblis? Kita akan belajar beberapa hal. Jikalau Bapak Ibu tertuduh oleh firman Tuhan ini adalah waktunya untuk kita dimerdekakan, untuk kita dilepaskan, kita dibebaskan, kita bertobat. Jadi ciri-ciri orang Kristen yang masih terikat dengan kuasa kegelapan, yang pertama secara rohani. Orang Kristen yang masih terikat dengan kuasa kegelapan, masih dijajah oleh roh jahat, dia senantiasa mengalami depresi yang berat. Perasaan takut yang sangat mencekam. Dan mengalami kesedihan yang tanpa sebab. Gelisah senantiasa. Hatinya tertutup terhadap firman Tuhan.
tidak tertarik kepada firman Tuhan. Saat mendengar firman Tuhan tertidur, mengantuk, tidak konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, dia meragukan firman Tuhan. Tidak percaya terhadap janji-janji firman Tuhan. Dan rohnya memberontak ketika dia ditegur oleh firman Tuhan. Dan dia mulai menghujat Yesus Kristus. Ini secara rohani. Yang kita lihat ciri-ciri orang Kristen yang masih terikat dengan roh jahat. Masih dijajah oleh roh jahat. Yang kedua yang kita lihat adalah secara psikologi, secara mental Bapak Ibu. Dia selalu dihantui oleh pikiran-pikiran mau bunuh diri. Kalau ada masalah, pikirannya langsung bunuh diri. Dia selalu tertekan, dia selalu depresi. Dan ketika dia tertekan depresi, dia selalu cari solusi mau bunuh diri, bunuh diri. Dia mengalami ketakutan yang tidak normal. Dia selalu dihantui oleh perasaan-perasaan yang sangat takut. Pikirannya selalu pikiran kotor. Pikirannya selalu pikiran yang najis. Dia cenderung untuk selalu menonton film-film porno, film-film yang najis. Pikirannya seksualnya tidak normal, matanya penuh dengan zina. Karena iblis itu adalah bapak perzinahan. Ini secara psikologi. Dan kemarahannya selalu meledak-ledak. Kalau dia marah itu seperti singa Bapak Ibu, seperti harimau. Mau menerkam begitu loh. Tidak ada yang dia takuti. Ini contoh orang Kristen yang masih dijajah oleh roh jahat secara psikologi. Yang ketiga yang kita belajar adalah ciri orang Kristen yang masih dijajah oleh roh jahat secara fisik. Dia sering kali sakit-sakitan. Sakitnya itu tidak masuk akal. Tidak pernah lepas dari hidupnya itu yang namanya sehat. Sakit-sakit terus. Apalagi yang diserang itu sarafnya. Nah, setan menyerang sarafnya itu untuk apa? Membawa dia kepada kegilaan. Jadi kalau kita lihat ada begitu banyak orang gila, orang depresi. Ya, di belakangnya itu roh jahat yang sedang menunggangi dia. Kemudian Bapak Ibu yang keempat kita belajar. Ciri orang Kristen yang masih dijajah oleh roh jahat dari keturunannya. Keluarga, secara keturunan dan keluarga. Keluarganya itu kacau. Tidak ada harmonis. Anak-anaknya kacau. Terkutuk Bapak Ibu. Dari garis ketiga dan keempat itu terkutuk. Dan Bapak Ibu sekalian tidak normal. Cacat. Perkawinannya hancur. Perkawinan anak-anaknya hancur. Pokoknya kutuk itu diturunkan oleh setan. Dan semuanya jadi kacau. Dari segi keturunan. Kemudian ciri yang kelima. Orang yang masih dijajah oleh roh jahat adalah kepada keselamatannya. Jelas orang yang masih terikat dengan roh jahat. Walaupun dia rajin ke gereja, rajin melayani, tapi kalau rohnya masih dijajah oleh roh jahat, tentulah kalau dia meninggal dunia tidak masuk surga. Karena firman Tuhan katakan Wahyu 21 ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kita melihat Bapak Ibu, iblis itu pendusta, bapak pendusta. Dia memberikan berkat iblis kepada orang-orang Kristen. Untuk mengikat hatinya untuk dibinasakan. Jadi orang Kristen yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Pasti dia tidak masuk surga. Karena itu Rasul Paulus menyerukan.
kepada orang-orang Kristen yang ada di Kolose. Kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi percaya kepada penyesat-penyesat. Jangan lagi percaya kepada penyembahan-penyembahan berhala. Dan dia menyerukan pada ayat yang ke-13 dan yang ke-14 Kolose pasal 1 tadi. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Yesus telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yesus telah memberikan penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, tidak ada seorang manusia pun yang bisa membebaskan manusia dari jajahan kuasa setan. Karena kenapa? Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa melepaskan manusia dari roh jahat, dari jajahan roh jahat. Agama pun tidak bisa, para nabi-nabi pun tidak bisa. Tetapi yang bisa melepaskan manusia dari ikatan jajahan roh jahat adalah pribadi yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan, harus turun dari surga untuk memerdekakan saya dan Bapak Ibu yang percaya kepadanya dari jajahan roh jahat. Karena itu dengan yakin, dengan tegas Rasul Paulus katakan, yang pertama, hanya Yesuslah yang melepaskan, yang merdekakan kita dari kuasa kegelapan. Kolose 1 ayat 13 tadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, pasti hidupnya diubahkan. Pasti hidupnya dilepaskan. Pasti hidupnya dimerdekakan. Pasti hidupnya dipulihkan. Kalau kita belajar dari Alkitab, seorang wanita diikat dengan roh zina. Dia punya suami 5 orang. Ketika dia berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, wanita Samaria ini langsung hidupnya dipulihkan oleh Yesus Kristus. Dia melepaskan dosa roh zina dan dia sungguh bertobat dan dipakai Tuhan menjadi saksi yang luar biasa. Seorang pemuda di Garasa, dia diikat dengan 2000 setan. Dia menjadi gila karena roh jahat. Dan ketika Yesus melihat pria ini, setan-setan itu takut. Dan pria di Garasa ini dilepaskan. Dan setan-setan itu merasuk babi-babi, 2000 setan. Sehingga pemuda ini dipulihkan, dimerdekakan. Dia menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Ada seorang wanita kedapatan berzina. Dia dikeroyok oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Mau dilempari dengan batu, dirajam dengan batu dan harus mati. Tapi Yesus datang ke sana, membebaskan wanita ini dan akhirnya dia merdeka dari ikatan roh zina. Dan Bapak Ibu kita lihat lagi ada seorang anak yang diikat dengan roh tuli dan gagap berbicara. Ketika Yesus berjumpa dengan anak ini dibebaskan dari roh tuli, dari gagap berbicara. Karena dia tuli karena roh jahat, dia gagap tidak bisa bicara karena roh jahat. Ketika Tuhan menjumpai anak ini, dia bebas, dia dimerdekakan, dia dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, siapapun yang berjumpa dengan Yesus Kristus, apapun keadaannya, apapun keterikatannya, Tuhan Yesus sanggup untuk melepaskan orang tersebut. Hanya Yesus Kristus sajalah yang dapat melepaskan, yang dapat memerdekakan setiap orang yang dijajah oleh roh jahat. Ini yang pertama yang kita belajar. Yang kedua, ayat yang ke-13. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat memindahkan kita dari kerajaan maut kepada kerajaan yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57.
Firman Tuhan katakan demikian. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-56. Mari kita perhatikan. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, seharusnya kita oleh karena dosa, oleh karena setan, kita dimasukkan ke dalam alam maut. Tapi sengat maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kita yang tadinya harus dimasukkan ke dalam api neraka, Yesus pindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekal. Jadi kita patut bersyukur Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan dalam hidup ini. Di masa-masa COVID-19 ini, apa yang ditakuti oleh manusia? Yaitu saturasi. Penurunan desakan sesak napas pada jantung, paru-paru manusia. Entah dia orang kaya, entah dia orang hebat, entah dia berpangkat. Kalau dia kena COVID, itu mempengaruhi napasnya sesak. Dan Bapak Ibu dia dimasukkan dalam rumah sakit. Opname. Kalau dokter katakan saturasinya turun. Itulah ketakutan keluarga, itulah ketakutan pasien. Kenapa? Kalau saturasinya turun, maka sesak napasnya muncul dan dia sulit untuk bernapas, kecenderungannya pasti menuju kepada kematian. Jadi Bapak Ibu kita melihat orang-orang yang tidak dimerdekakan dari kuasa dosanya, dari jajahan roh jahat, pasti ada ketakutan dalam hidupnya. Takut matilah. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan. Firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut sudah dikalahkan oleh kemenangan Yesus Kristus buat kita semuanya. Tidak ada lagi yang kita takutkan. Hidup kita itu hanya sementara dalam dunia. Tapi hidup kita yang sesungguhnya ada di dalam kerajaan surga. Dan Yesus yang sudah memindahkan kita dari alam maut kepada sorga. Dia sudah memerdekakan kita dari jajahan dosa. Dia sudah memerdekakan kita dari jajahan iblis. Sehingga kita katakan seperti yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga yang kita belajar dari firman Tuhan ini adalah di dalam Yesus kita mengalami penebusan pengampunan dosa. Ayat yang ke-14 tadi firman Tuhan katakan Kolose pasal 1. Di dalam Yesus kita telah memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tidak ada sesuatu yang membahagiakan kita Bapak Ibu, selain daripada dosa kita sudah diampuni. Dosa kita sudah diampuni oleh darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus adalah darah yang berkuasa, yang tidak sama dengan darah hewan atau darah siapapun. Darah Yesus adalah darah yang maha kudus. Roma 5 ayat 9 dikatakan oleh firman Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saya dan Bapak Ibu sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Sehingga kita bebas dari murka Tuhan. Amin. 1 Korintus 10 ayat 16. Firman Tuhan katakan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jadi saya dan Bapak Ibu sudah dipersatukan dengan Tuhan. Tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi jarak. Oleh darah Yesus, saya dan Bapak Ibu bisa masuk dalam ibadah dan menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Wahyu 12 ayat 11 firman Tuhan katakan,
Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bapak Ibu Saudara yang kasih, darah Yesus telah mengalahkan segala kutuk iblis. Darah Yesus, darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka telah mengalahkan dia, si ular tua, si iblis, oleh darah Yesus. Jadi iblis itu sangat takut dengan darah Yesus. Dan darah Yesus ada pada kita yang percaya kepadanya. Efesus pasal 2 ayat 13 firman Tuhan katakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Ayat 18 firman Tuhan katakan, karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Amin Bapak Ibu. Kita yang tadi terhilang jauh dari hadapan Tuhan, tapi oleh Yesus Kristus, oleh darah Yesus Kristus, kita telah menjadi dekat. Dan kita bisa memperoleh jalan masuk kepada Bapa, yaitu kepada sorga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita patut sungguh-sungguh bersyukur. Hanya karena Yesus Kristus sajalah yang sudah memerdekakan kita dari jajahan iblis. Karena itu jangan tertarik untuk percaya pada setan. Jangan lagi percaya kepada tayul nenek moyang. Jangan lagi tergiur dengan ajakan-ajakan untuk percaya pada dukun, pada setan. Kita harus sudah benar-benar dimerdekakan dari jajahan iblis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus Bapak Ibu, saya mau bertanya sebagai tantangan kepada kita semua. Setelah Bapak Ibu dan Saudara mendengarkan firman Tuhan, apakah Bapak Ibu di antara Bapak Ibu ada yang masih terikat dengan kuasa kegelapan? Masih terikat dengan kebiasaan yang buruk? Masih terikat dengan pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran kekafiran, ajaran-ajaran iblis? Sebagaimana yang firman Tuhan sudah katakan tadi Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu jangan mengeraskan hati apabila ada di antara saudara yang masih diikat oleh kuasa kegelapan dan kebiasaan yang buruk. Apabila masih ada yang terikat dan hari ini dengan kerendahan hati Bapak Ibu mau dilepaskan. Ya. Kiranya tangan Bapak Ibu sebelah kanan letakkan di dada Bapak Ibu, dan saya hamba Tuhan mau mendoakan Bapak Ibu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama kuasa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Kristus datang untuk membebaskan kami, melepaskan kami dari keterikatan jajahan iblis. Yang saat ini Bapa, Engkau melihat setiap jemaat-Mu dan saudara kami dalam perjalanan hidup mereka ya Tuhan, karena ketidaktahuan. Mereka masih diikat oleh kuasa kegelapan dan roh jahat. Bagi mereka hari ini yang meletakkan tangannya di dada, yang mau dilepaskan dari kebiasaan yang buruk oleh karena setan, yang masih diikat oleh roh-roh jahat, hamba berdoa dalam nama kuasa Tuhan Yesus, lepaskanlah mereka ya Tuhan. Bebaskan roh mereka, bebaskan jiwa mereka, bebaskan ya Tuhan tubuh mereka ya Tuhan, yang masih terikat dengan kuasa kegelapan roh jahat. Dan biarlah hari ini mereka dilepaskan dari berbagai macam kuasa-kuasa kegelapan, dan mereka mulai ya Tuhan merindukan dan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Mereka mulai mencintai Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba berdoa ya Tuhan kepada mereka semua, ya Tuhan, yang saat ini mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Mari Tuhan Engkau memberkati perekonomian mereka,
memberkati ya Tuhan rumah tangga dan keluarga, anggota keluarga, anak-anak, tentang masa depan mereka, perkuliahan, sekolah, Tuhan Yesus memberkati. Usaha dan bisnis jemaat-Mu Tuhan memberkati. Segala macam kutuk kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mengikuti perjamuan kudus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya pastikan Bapak Ibu di rumah masing-masing telah menyediakan roti dan anggur. Ya. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengundang para murid untuk mengadakan perjamuan kudus. Di tengah-tengah keheningan malam, Yesus mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setiap kali kamu memakan roti ini, biarlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, roti adalah lambangkan tubuh Kristus. Setiap Bapak Ibu yang makan roti ini, berarti Bapak Ibu berdamai satu dengan yang lain. Sebagaimana Kristus telah mendamaikan kita dengan tubuhnya sendiri kepada Bapa di sorga. Setelah Yesus memecah-mecahkan roti dan Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur. Dan dia berkata, "Anggur ini adalah anggur perjanjian yang telah dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminum anggur ini, biarlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap Bapak, Ibu, dan Saudara meminum anggur ini dalam nama Yesus, percayalah, dosa-dosa Bapak Ibu telah disucikan oleh darahnya. Dan kalau sudah disucikan, jangan ingat-ingat masa lalu lagi. Ya. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, peganglah roti Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setiap kali kamu memakan roti ini, biarlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah saudara. Setelah Bapak Ibu makan roti, angkatlah gelas anggur saudara di hadapan Tuhan. Yesus berkata, "Anggur ini adalah anggur perjanjian yang telah dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminum anggur ini, biarlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini kami telah dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kuasa penjajahan iblis. Terima kasih Tuhan, Engkau telah rela mati bagi kami dan darah-Mu telah menyucikan dosa kami. Dan biarlah mulai hari ini kami akan menjadi alat tangan Tuhan untuk memberitakan, ya Tuhan, tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus kepada saudara-saudara kami yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, terima kasih. Bapak, hamba berdoa, setiap jemaat-Mu ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Setiap mereka yang mengalami, ya Tuhan, kesusahan dalam hal apa saja, perekonomian, masa depan, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pemimpin kami. Tuhan memberkati aparat pemerintah kami. Memberkati ya Tuhan TNI dan Polri. Memberkati para medis. Memberkati rakyat Indonesia biar semakin makmur. Dan sebentar lagi kami akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Biar dengan bertambah usia bangsa kami yang sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing,
semakin ia Tuhan makmur bangsa kami. Semakin ia Tuhan Yesus, bangsa kami semakin jaya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Dan virus corona dilenyapkan dari bangsa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Baik persembahan perjamuan kudus maupun persembahan ya Tuhan, diakonia, persembahan perpuluhan, persembahan biasa. Sebagai tanda ucapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Kami mau berdoa Tuhan Indonesia, biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, kami percaya hanya Engkau-lah yang layak kami tinggikan dan layak kami sembah Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, dan hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau telah menebus dosa kami. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini dan semengundang kita bangkit berdiri dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terima janji-janji berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu, bahkan melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan melindungi engkau dari segala macam kutuk kegagalan, kebangkrutan dan kemiskinan. Tuhan kiranya menyertai engkau dari segala macam virus corona, dari sebanyak sakit penyakit tidak akan menimpa kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, hingga Kristus Tuhan datang menjemput kita kali kedua naik ke surga yang kekal. Amin. 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 Silakan duduk kembali dan mari kita saat teduh sejenak di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat. Sampai kita bertemu minggu depan. Tuhan selalu menyertai. Shalom bagi kita semua.